Halo guys, balik lagi dengan channel teman anime ya. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah rekomendasi anime bergenre isekai ya. Oke, jadi genre isekai itu apa? Genre isekai itu sebuah genre dalam anime yang berfokus atau bercerita tentang kehidupan yang sekarang gitu. Nah, di situ nanti kita berpindah ke dunia baru gitu dengan dibekali kekuatan yang overpower atau teman-teman yang baik, cakep. Ya disitulah sebenarnya letak daya tarik dari sebuah anime bergenre isekai ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke intronya. Oke, kita mulai dari list kelima ya. Di sini kita ada Masoku Tensei Isekai Itara Honki, atau dengan nama yang lebih dikenalnya adalah Jobless Reincarnation. Di sini bercerita tentang seseorang bernama Radius Grenard, di mana di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang otaku introvert, apa ya istilahnya itu hikikomori lah, jadi orang yang suka mengurung diri, punya pergaulannya jelek, dan ya sampah masyarakat lah pokoknya, kayak gitu banget, beban kayak kalian semua, beban. Nah dari situ dia bereinkarnasi di kehidupan yang baru dari bayi ya, dari kecil, yang mana dia lahir di keluarga petualangan yang terkenal ya, petualang terkenal. Dari situ inti dari ceritanya berfokus dari petualangan si Grenard Radius ini, dari apa ya, mempelajari banyak skill-skill baru gitu, mencari guru baru gitu, sampai akhirnya dia jadi karakter yang cukup overpower di animenya ini gitu. Daya tarik dari anime ini sebenarnya terletak dari alur ceritanya yang lambat ya, dan visualnya yang bagus, yang mana itu malah bikin kita seolah-olah bener-bener ada di dunia animenya itu gitu, dan kita dipaksa buat ambil sudut pandang dari seorang Radius Grenard ini.
recommended banget buat kalian tonton. Harganya juga oke, ceritanya juga asik. Jadi nanti kalian coba tonton. Oke, next. Oke, masuk ke list ketiga. Di sini ada Konosubarashi atau lebih dikenalnya dengan nama Konosuba, bercerita tentang Shoto Kazuma, yang mana dia seorang wibu, veteran wibu nolep, hikikomori, itu beban banget kayak kalian semua. Canda. Jadi ceritanya bermula dari si Shoto Kazuma ini membeli suatu DVD atau figure limited, yang mana dia waktu dalam perjalanan pulang melihat teman sekolahnya yang hampir tertabrak dan dia mencoba menyelamatkannya, sehingga malah dia sendiri yang mati karena insiden tersebut. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang dewi bernama Aqua, yang mana dewi itu menceritakan tentang bagaimana sebenarnya si Shoto Kazuma itu meninggal. Jadi plot twist ya, si Shoto Kazuma itu sebenarnya gimana ya, dia nggak meninggal karena ketabrak atau kecelakaan. Jadi pas Shoto Kazuma bertanya apakah gadis itu selamat gitu, dan si dewinya itu menjawab bahwa sebenarnya gadis itu misalkan nggak diselamatkan sama si Kazuma pun dia sebenarnya nggak mati ya. Kazuma itu nggak mati tertabrak, jadi dia itu sebenarnya mati karena shock atau kaget gitu. Jadi cuma kayak paniknya aja dari si Shoto Kazuma. Dan kocaknya di situ si Kazuma itu diceritain sama si dewinya ini, di mana pas dibawa ke rumah sakit itu bukannya pada berbelasungkawa atau sedih, itu keluarga sama dokternya itu pada ngakak di situ, ketawa karena kematiannya si Kazuma itu yang konyol. Dan di pemakamannya itu lebih parah lagi, dan di si Kazuma sampai nggak berani denger gitu cerita selanjutnya. Jadi inti ceritanya itu di sini itu lebih terpaku sama komedi ya, petualangan Kazuma di dunia baru dengan si dewinya ini nantinya yang akan jadi partner si Kazuma dalam berpetualang di dunia baru tersebut gitu. Kalian perlu nyoba nonton ini karena ya ini beda lah dari anime mainstream kebanyakan, jadi recommended. Pada urutan nomor 2 di sini ada Overlord. Anime lama ya, 2015 ini, dan kebetulan tahun ini ada season barunya, jadi kalian jangan lewatkan. Oke, buat yang belum nonton, anime ini bercerita tentang Suzuki Satoru yang memainkan game sangat populer pada zamannya, tapi di situ gamenya ceritanya mau tutup, mau close server, dan si Satoru ini pengen memainkan game ini untuk terakhir kalinya gitu. Jadi dia ikut menunggu game ini tutup server gitu. Tapi pas sudah lewat jamnya, ternyata dia masih berada di game, dan tanpa dia sadari itu ternyata udah ada dunia baru ya yang mirip gitu sama di gamenya, dan dia terjebak dalam avatarnya yang bernama Momonga. Di sini bercerita tentang dimana si Momonga ini, karakternya si Satoru tadi, menjaga klubnya, klannya atau guild gitu, biar tetap bisa survive di dunia barunya bersama dengan NPC-nya yang NPC dalam guildnya, dalam gamenya, yang di situ jadi pada hidup ya. Dan Momonga atau Ainz dibantu dengan NPC-nya yang pada jadi hidup. Di situ mereka berusaha bertujuan menguasai dunia baru tersebut gitu, seluruh dunia ya. BTW untuk first impression gue dengan anime ini awalnya ya nggak terlalu expect banget, apalagi nggak terlalu suka juga karena pasti karakter kok tulang tengkorak gitu. Tapi pas aku udah nonton ternyata ceritanya bagus banget ya, emang sebagus itu. Jadi kalian coba dulu nonton, baru nanti tahu di mana letak bagusnya gitu, di mana. Di urutan pertama ada Tensei Shitara Slam Data Camp. Di sini bercerita tentang seorang bernama Satoru Mikami yang bereinkarnasi di dunia baru. Jadi di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang instruktur bangunan ya, yang mana dia tertusuk kemudian mati dan hidup kembali di dunia fantasi. Di situ dia terakhir kembali sebagai seekor slime ya, yang mana sebenarnya kita tahu bahwa slime itu ras yang makhluk yang paling lemah lah. Tapi di sini berbeda ya, slime-nya itu overpower, dia bisa mengcopy segala sesuatu makhluk lain, terutama yang mana kalau udah dimakan sama dia mampu mengcopy baik bentuk maupun kemampuannya. Jadi bener-bener overpower.
Dan ceritanya di sini pun menarik, yang mana seekor slime yang notabene adalah makhluk lemah, dia punya banyak pengikut yang sangat overpower dan kuat gitu. Mulai dari ras ogre, terus serigala bengis, sampai dengan demon juga nanti bakal jadi bawahan dia gitu. Jadi silakan kalian coba tonton sendiri nanti gimana serunya. Oke guys, cukup sekian video dari saya, rekomendasi tentang anime bergenre isekai ya. Semoga bermanfaat dan see you next video. By the way, jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya juga ya. See you.